kan yang kalau bisa digunakan untuk bisa digunakan bahasa. Oke, menurut Anda bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan tradisi dan budaya Samarinda ke dunia luar? Baik, sudah cukup jelas pertanyaannya? Jelas. Cukup jelas. Baik, 60 detik dimulai setelah Anda berbicara. Media sosial merupakan sarana untuk kita berkomunikasi antar benua. Media sosial memiliki banyak cakupan luas, sehingga kita bisa mengenalkan tradisi, seni, dan apapun itu budaya di Indonesia menuju keluar. Karena salah satu faktor yang paling cepat menyebar adalah media sosial. Jadi, sebagai generasi muda, khususnya Gen Z, kita harus bisa memanfaatkan arus perkembangan zaman sebaik mungkin, sehingga kita dapat mengenalkan budaya Indonesia kepada kancah internasional. Sekian, terima kasih. Silakan untuk mengambil nama Dewan Juri. Jadi memang media sosial itu bisa dijadikan senjata ya. Kira-kira siapa yang akan memberikan pertanyaan untuk Desi pada malam hari ini? Silakan Desi. Boleh dibuka kertasnya dan dibacakan. Yang terhormat Bapak Ignatius Sabdo. Bapak Ignatius Sabdo ya, silakan. Jadi memang ada 14, tadi ada 7 juri dan Ya. Jadi memang pasti Pasti ada ada yang yang ya. Silakan. Bapak Ignatius Sabdo. Oke, insyaallah kita harus kosong. Kosongkan ya. Gimana perasaannya? Luar biasa Dan semangat. semangat ya, harus kita buktikan bahwa kalian adalah orang-orang pilihan. Oke, mungkin sedikit saja pertanyaannya bisa dijawab dengan bahasa Indonesia cepat saja. Oke, bagaimana menurut Anda cara melindungi dan melestarikan cagar budaya untuk generasi yang akan datang? Sudah cukup jelas atau mau diulang sekali lagi? Cukup jelas. Oke, 60 detik dimulai setelah Anda berbicara. Cagar budaya adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan oleh para halayak umum untuk menjaga kelestarian budaya Samarinda, khususnya yaitu adalah museum dan juga banyak tempat lain. Kita sebagai generasi muda, khususnya sebagai Bina Duta Budaya tahun 2025 Kota Samarinda, akan menunjukkan kesejahteraan melalui cagar budaya yang dilestarikan. Bagaimana cara kita melestarikan? Yaitu dengan menjaga kewarisan negara dan juga kewarisan budaya yang ada di Kota Samarinda. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Masih ada waktu untuk tepuk tangannya. Sudah cukup banyak berikan tepuk tangan untuk Desi Azhara Putri. Terima kasih Desi. Jawaban yang sangat tangkas sekali dan selanjutnya. Berbagi logam. Iya. Kira-kira siapa yang akan memberikan pertanyaan untuk Juwadi? Silakan. Boleh mendekatkan kepada mikrofon dan dibacakan. Ibu Lestari. Ibu Lestari, silakan. Pertanyaan saya, melestarikan cagar budaya itu kan ada tahapannya. Jadi pertanyaan saya sebetulnya di dalam melestarikan cagar budaya itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Coba bisa sebutkan terkait dengan pelestarian cagar budaya itu apa saja? Bisa diulangi? Di dalam melestarikan cagar budaya, ya kan, itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Saya sebutkan saja 3 hal, yaitu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Bisa jelaskan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan itu seperti apa terhadap cagar budaya yang kita lestarikan? Baik, sudah cukup jelas, Juwadi? Jelas? Sudah. Baik, 60 detik dimulai setelah Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, mengembangkan. Kita sebagai duta budaya, khususnya anak generasi muda, harus mengetahui apa dulu cagar-cagar budaya yang harus dikembangkan. Lalu, ketika kita mengetahui cagar budaya
cagar budaya yang ingin kita kembangkan. Kita promosikan kepada generasi-generasi muda melalui sekolah, karena pendidikan merupakan salah satu tempat yang paling dibutuhkan untuk membangun kreativitas bangsa dan memperkenalkan budaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Jumadi. Ya, luar biasa. Pengembangan dilakukan adalah sosialisasi ke sekolah ya. Iya. Oke. Selanjutnya, baik, kira-kira siapakah yang akan memberikan pertanyaan untuk Ida Hansa, Sabita Kamila? Ya, tenang ya teman-teman ya, jangan terburu-buru dalam menjawab. Kita 60 detik cukup ya? Cukup sekali. Nah, kalau mau misalnya kurang jelas, boleh kita ulang. Silakan untuk Hansa. Yang terhormat, Bapak Hamdani. Bapak Hamdani. Jangan tegang saya. Silakan, ayah Anda. Terima kasih. Peserta tatap saya tegang. Sama, kami juga tegang ya. Kan saya, ada sebuah objek kemajuan kebudayaan. Apakah yang sesuai dengan kemajuan kebudayaan dan apakah kemajuan kebudayaan? Mau sebutkan 3 saja dari 10 OPK yang sebut ini contohnya. Oke, paham? Baik, bisa dipahami Hansa? Sebutkan 3 dari 10 OPK beserta contohnya. 60 detik dimulai. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak Hamdani. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa ada 10 OPK di negara kita. Saya menyebutkan 3 sesuai dengan permintaan Bapak Hamdani. Yang pertama adalah bahasa, yaitu bahasa ini yang kita gunakan sehari-hari. Bahasa daerah, contohnya seperti bahasa Banjar. Yang kedua adalah permainan tradisional. Contohnya dari Samarinda adalah enggrang. Yang ketiga adalah teknologi tradisional. Contohnya seperti cobek, tusuk gami, kuda. Sekian, terima kasih. Sudah cukup? Baik, boleh tepuk tangan untuk Hansa Sabita Kamila untuk 3 hasil dari pertanyaan beserta contoh dengan Bapak dan juga Hansa ya. Baik, dan selanjutnya kami Ya, silakan. Masih banyak dewan juri yang belum memberikan pertanyaan Anda. Silakan dicari. Oke, sudah dapat? Silakan dibuka. dan dibaca pastinya. Silakan. Dewan juri siapa? Yang kami hormati Ibu Syifa Hajati. Adakah Syifa Hajati ya? Kakak. Baik, boleh berikan lagi ke mikrofon. Iya. Sudah siap? Sudah siap? Ya Bu. Aduh. Oke, langsung saja sebagai pemuda Kota Samarinda khususnya dan juga sebagai calon Kanda Duta Budaya Samarinda tahun 2025. Menurut Anda tentang perpaduan antara budaya lokal dengan budaya luar di Samarinda, apakah ini ancaman atau peluang? Tolong jelaskan. Sudah cukup paham? Bisa diulangi Bu? Oke, sebagai pemuda Samarinda, menurutmu bagaimana tentang paduan antara budaya lokal dengan budaya luar di Samarinda? Apakah ini sebagai ancaman atau peluang? Silakan dijelaskan. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Perpaduan antara budaya lokal dan budaya di luar daerah Samarinda itu adalah suatu peluang. Peluang tersebut dapat kita gunakan untuk memperkenalkan dan memudahkan para generasi muda untuk bisa lebih peduli dan lebih
lebih kenal dengan budaya kita dan budaya luar. Karena budaya di luar daerah kita bisa saja kita manfaatkan sebagai pengembangan dan melestarikan budaya kita yang ada di Samarinda maupun yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda wajib melestarikan dan mengembangkan serta mempromosikan budaya kita yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Samarinda. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Muhammad Arya Satya Nadia. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya perhatikan untuk Dinda nomor 14, Jilan Nazifah Islam. Ya, yang lainnya bukan yang ceritanya bertiga. Masih ada 2 pasangan. Sampai sini aku mau apa sih? Para kita juga ikut pikir ya. Kalau kita kan bisa jawab enggak. Oke, silakan. Dewan juri silakan yang akan memberikan penjelasan. Yang pertama Ibu Syifa. Oke, kembali ke Syifa aja. Oke, nomor 14 dipanggilnya Jilan. Jilan. Oke, langsung saja. Jika Anda terpilih sebagai Dinda Duta Budaya Samarinda tahun 2025, program apa yang akan Anda buat untuk mempromosikan budaya di Samarinda? Jelas? Baik, 60 detik dimulai setelah Anda berbicara. Saya memiliki program Rasa Budaya, di mana kita akan merasakan budaya langsung ke tempatnya. Kita merasakan budaya dengan kaki dan dengan hati, tidak dengan mata. Di era globalisasi ini kita dikelilingi oleh teknologi, di mana saya akan bilang bahwa di era globalisasi ini generasi muda adalah mendominasi di generasi ini. Generasi muda akan melestarikan dengan penggunaan teknologi ini. Generasi muda juga akan membimbing dan melestarikan budaya hingga keluar negara, hingga kancah internasional. Di mana di sini kita tidak hanya akan mengenalkan cagar budaya, tapi juga lagu, adat istiadat, dan juga baju adat hingga seluruhnya. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah luar biasa memanfaatkan waktu dengan baik dan menjawab Young Generation is the key of population. Yes. Selanjutnya, pertanyaan untuk Dava Adi Purnama. Sudah lebih semangat ya. Oke, silakan Dava. Dewan juri siapakah yang akan memberikan pertanyaan? Yang terhormat Bapak Alamsyah. Pertanyaan saya, bagaimana Anda menilai peran museum sebagai sarana edukasi generasi muda tentang sejarah dan budaya Samarinda? Silakan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Alamsyah. Museum di Kota Samarinda merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki karya budaya dan juga memiliki benda-benda yang bisa memiliki nilai sejarah yang harus dilestarikan. Museum memiliki peran penting untuk mengenalkan apa itu budaya yang ada di Kota Samarinda dan juga apa yang ada di Samarinda sejak zaman dahulu kala. Inilah yang menjadikan peran penting museum sebagai sarana pengenalan budaya dan juga sarana melestarikan budaya di Kota Samarinda. Dari era urbanisasi ini, dari era globalisasi dan juga heterogenisasi, inilah yang harus kita kembangkan, bahwa museum harus kita lestarikan, kita kembangkan dan juga kita datangi setiap hari, dan juga kita harus bisa sebagai generasi muda mengembangkan, mempromosikan dan juga mengenalkan museum yang ada di Kota Samarinda kepada masyarakat di luar Kota Samarinda. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Bapak bertanya lancar sekali ya. Lancar Jaya. Lancar Jaya. Dan selanjutnya kita undang. Oke. Silakan, kira-kira Dewan Juri siapakah yang akan memberikan pertanyaan? Apakah Ibu Tari, apakah Ibu Ainun, Bapak Alamsyah, apakah Bapak Hamdani, ataukah Dr. Ibu
Ainu Jariah MPD. Iya. Selamat malam Irin. Semangat Irin. Iya. Jangan tegang ya, santai saja ya. Ini kita kan sudah melewati masa karantina ya. Selama 3 hari sudah banyak kita dan belajar dari berbagai macam materi yang selama ini ya. Pertanyaan Ibu singkat saja buat Irin ya. Menurut Irin nih, bagaimana mengajak anak muda, terutama anak muda Samarinda ya, untuk lebih mengenal dan mencintai produk lokal atau sejarah lokal dari kota kita. Bagaimana menurut Ersinya ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pernyataannya. Izinkan saya untuk menjawab, Ibu. Menurut saya budaya yang ada di Samarinda harus perlu kita lestarikan. Mulai dari diri kita dulu sendiri, baru untuk orang lain. Dari diri kita harus membangun generasi-generasi muda yang kaya akan budaya, yang mencintai budaya kita sendiri. Tidak harus mencintai budaya luar, tapi kita harus mencintai budaya lokal kita. Karena kita memiliki lambang Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu mari kita merangkul teman-teman kita atau masyarakat Samarinda untuk lebih mengenal apa itu budaya lokal dan budaya yang kita cintai hingga sekarang. Terima kasih Bu. Ya, dan terima kasih. Terima kasih Irin Manopo. Kita masih punya 2 top 5 tersisa. Mana pendukungnya Zikri dari Universitas Kelauan, mana suaranya? Bismillah, semoga Lama ya ini ya dapatnya ya. Iya, semoga tetap ini ya. Baik, yang terhormat Ibu Ainun Arya MPD. Oke, kembali dari Ibu Ainun. Siap. Susah ya baca nama saya ini. Iya. Zikri. Terima kasih Zikri ya. Sehat Zikri? Sehat Bu. Iya. Gampang aja pertanyaannya. Suka makan kan? Suka Bu. Suka makan kan? Ya. Kuliner kita banyak ya di Samarinda ya. Coba sebutkan 1 kuliner tradisional khas Samarinda yang menurut Zikri layak dijadikan warisan budaya dan kenapa kalau bisa jadi budaya? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui, makanan tradisional termasuk ke dalam 10 OPK karena mengandung pengetahuan dan teknologi. Dan kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi promotor, yaitu penggerak. Yang kedua, menjadi inisiator, yaitu wujud pengembangan kita terhadap pelestarian kebudayaan, salah satunya makanan tradisional. Yang ketiga adalah edukator, bagaimana kita mengedukasi dan membina masyarakat untuk tetap melestarikan dan menghargai makanan tradisional. Yang saya ketahui, untuk makanan tradisional yang perlu kita lestarikan, yang salah satunya adalah bubur pecah. Karena bubur ini merupakan salah satu identitas dari kota Samarinda. Dengan belajar kita berbudaya, dengan budaya kita berkembang, dengan budaya kita menjadi bangsa yang pemenang. Terima kasih Zikri. Aduh, Ibu Ainun nggak tanya, kita suka. Ya. Silakan untuk si Bila. Ya, dicari sampai dapat. Oke, sudah dapat? Oke. Sabar Pak. Iya. Dewan juri terima kasih atas berbicara di Australia. Silakan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hamdan. Silakan, Bapak Hamdani.
dengan kesederhanaannya memberikan ke Dr. Lydia? Saya kasihkan ke dokter. Baik, Oke, silakan. silakan. Luar biasa, tepuk tangan kita juga luar biasa ya. Contoh yang baik ya. Jadi silakan Dr. Lydia. Selamat malam Sibila. Selamat malam. Gimana perasaan Anda hari ini? Berantusias. Oke. Kalau tadi ditanyakan tentang makanan, nah kebetulan saya ini dari luar Samarinda ya. Boleh kamu sebutkan satu produk kerajinan tradisional Samarinda yang menurutmu harus dilestarikan, dan tolong peragakan kepada saya versi Anda sendiri bagaimana cara mempromosikan sehingga saya tertarik. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas. Jelas. Oke, 60 detik dimulai setelah Sibila berbicara. Menurut saya, barat yang ada di Samarinda yang harus Ibu ketahui adalah Sarung Samarinda, di mana sekolah saya sendiri sudah melestarikan batik Samarinda melalui pembuatan batik. Jadi siswa-siswi di SMA Negeri 5 sudah mencating, sudah membuat rangkaian batik untuk diperkenalkan kepada siswa-siswinya dan dijadikan sebagai seragam. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan Sibila? Cukup. Cukup. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sibila Indah dengan nomor peserta 18. Boleh berikan tepuk tangan sebagian top 5 Anda di Liga Budaya Kota Samarinda 2025 yang telah menyelesaikan sesi tanya jawab pada malam hari ini. Setelah ini kami persilahkan Dewan Juri untuk dapat berdiri dan kembali berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anda tidak Duta Budaya Kota Samarinda 2025. Dan Dewan Juri akan berdiskusi untuk menentukan siapakah yang akan menjadi top 3 kandidat Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2020. Silakan Muhammad Ibrahim mengambil nama Dewan Juri, langsung dibuka dan dibacakan namanya. Untuk kertasnya nanti boleh kembali diserahkan kepada yang bertugas. Bapak Ignatius Sabdo. Baik, sebentar. Baik. Masih semangat? Gimana perasaannya malam ini? Bagaimana perasaannya malam ini sudah sampai di titik setelah menuju puncak? Oke, agak dekat